Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BRTV, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya menginspirasi. Kali ini kita akan menghadirkan seorang anak muda yang mempunyai sebuah bisnis yang sampai pada akhirnya banyak membantu berbagai anak-anak muda di Indonesia. Sesuai tema pembahasan kita kali ini yaitu Business for Helping People. Langsung aja kita undang, ini dia Kak Dikon Nadamis. Halo Kak Dikon, apa kabar? Halo Mbak VJ, alhamdulillah baik. Waduh, sebelumnya terima kasih banyak ya Mas Dikon sudah diberikan kesempatan untuk mau menghadiri di program Ngobrol Bareng kali ini. Siap, aman. Baik, Mas Dikon ini luar biasa sekali ya pastinya BRTV kali ini kehadiran Mas Dikon. Tapi sebelum kita ngebahas ya soal bisnisnya Mas Dikon, mungkin aku pengen tanya dulu kesibukannya kali ini, lagi sibuk ngapain nih Mas Dikon? Kalau sekarang paling utama memang yang clean sheet ini Mbak VJ. Jadi utamanya sehari-hari ngembangin bisnis clean sheet. Berarti memang fokus di usaha clean sheet ini ya? Ya, betul. Oke. Waduh, ini luar biasa sekali ya, bisnis sesuai dengan tagline dan tema kita kali ini adalah Business for Helping People. Ini sangat menarik ya, sebuah bisnis yang tidak hanya mungkin benefit untuk pribadi gitu ya, tapi juga membantu kepada banyak orang gitu. Tapi sebelum kita lebih jauh ya membahas soal visi misi dari clean sheet ini sendiri, ini aku pengen tahu dong Mas Dikon, gimana sih sampai pada akhirnya membuat, mungkin bisa diceritakan sedikit nih, sampai pada akhirnya kepikiran untuk membuat bisnis clean sheet ini? Nah ini ya ceritanya cukup lumayan panjang ya. Jadi memang saya anak perantauan ya, dari Pekalongan merantau ke Bogor, kuliah di Institut Pertanian Bogor. Nah saya waktu itu memang penerima beasiswa bidik misi, atau sekarang itu KIP kuliah ya namanya. Nah sebelum itu memang waktu itu beasiswanya belum cair Mbak VJ. Nah dari situlah saya bingung tuh, waktu itu uangnya masih 100.000 untuk 2 mingguan. Nah dari situ saya bingung ini gimana ya dapetin uang untuk makan ataupun kebutuhan sehari-hari ke depannya. Akhirnya saya menawarkan ke dosen saya, Bu, mau nggak rumahnya saya bersihin. Nah dari situlah dari dosen, oke deh Kon, bersihin aja rumah saya. Udah, waktu itu saya bersihin rumahnya beliau, saya nyapu, ngepel, ngosek kamar mandi dan sebagainya. Sampai akhirnya saya dapat uang tuh 300.000, dan saya berpikir kenapa nggak dijadiin bisnis aja ya? Karena yang seperti saya kan banyak ya Mbak VJ ya, dulu yang mahasiswa yang anak rantau yang bingung mau nyari pendapatan ataupun uang dari mana. Nah dari situlah akhirnya saya mendirikan Clean Sheet untuk bisa membantu teman-teman yang seperti saya dulu. Awalnya karena berangkat dari the power of kepepet. The power of kepepet ya kalau kata orang-orang sekarang, sampai pada akhirnya tidak pernah menyangka bahwa ternyata bisnisnya sudah sampai sejauh ini ya ternyata Mas Dikon ya. Betul. Baik. Mas Dikon, tapi sebelumnya ya, sebelum kita berbicara jauh nih soal bisnisnya Mas Dikon ini, apa sih latar belakangnya Mas Dikon kepikiran gitu sampai sejauh ini? Apa ya, karena mungkin dari awal masuk ke kampus ya dulu, sebelumnya memang udah jualan-jualan juga VJ, di jualan batik, jualan makanan, minuman dan sebagainya, sampai akhirnya saya memang cita-citanya pengen jadi pengusaha. Jadi kan gimana caranya, ya udah apa yang bisa dijual jual deh gitu. Makanya ya udah coba aja semua tuh dulu, dari makanan, minuman, konveksi, jasa jalan-jalan dan sebagainya. Sampai akhirnya menemukan titik, oh iya ini yang saya suka nih bisnisnya, yang memang bisa membantu banyak orang, sekaligus bisa beneran bisnis juga, jadi social enterprise ya kalau sekarang nyebutnya perusahaan sosial. Itu yang saya suka, dan sampai akhirnya ya
sekarang bertahan sampai sekarang Mbak Vijay. Berarti memang dulunya ininya juga kuliahnya bagian ekonomi berarti ya? Ya, kalau saya backgroundnya ilmu ekonomi, S1, S2 ilmu ekonomi. Wah, luar biasa. Baik, nah Mas Dikon ini kan Mas Dikon membangun bisnis ini dari nol gitu ya, terbilang gitu, bahkan dikenal juga sebagai socio-teknopreneur. Nah, sebelum kita jauh ke belakang untuk membahas ini, boleh dong dijelasin mengenai socio-teknopreneur ini sih apa, Mas Dikon? Socio-teknopreneur ini sebenarnya kalau bisnis kan biasanya hanya soal profit aja ya. Yeah. Hanya soal untung aja mikirin soal bisnis dan sebagainya. Nah, socio-teknopreneur ini berawal dari 3 kata ya. Sosio itu sosial, tech itu teknologi, planner itu bisnis. Jadi kami menggabungkan 3 hal ini di Clean Sheet. Ada sosialnya atau impact sosialnya, dampak sosialnya terhadap masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Kami juga menggunakan teknologinya, kita ada aplikasi, kita juga ada monitoring evaluasi yang bisa memudahkan. Kami juga hampir seluruhnya udah menggunakan teknologi, dan yang paling utama adalah ini ya bisnis yang profitability yang bisa untuk berkelanjutan sampai ke depan. Itu Mbak Vijay, jadi gabungan dari 3 hal itu. Oke, jadi sosial, teknologinya ada gitu ya. Oke, nah ini kenapa namanya Clean Sheet gitu? Apa ya? Dulu nggak disengaja sih Mbak Vijay. Karena dulu yang awal-awal bangun Clean Sheet itu bareng-bareng itu suka bola Mbak Vijay. Kalau Mbak Vijay ataupun tahu ya, kalau bola itu kan ada clean sheet ya, jadi nggak kebobolan kalau di bola itu. Waktu itu pas lagi main kumpul nonton bola, terus apa ya namanya ya? Oh iya, pokoknya yang depannya clean deh gitu. Oh ya udah, akhirnya waktu itu ada yang ngusulin clean sheet aja gitu. Dan ternyata ada filosofinya. Clean itu kan bersih atau baru ya. Sheet itu adalah lembaran. Jadi lembaran baru bagi masa depan anak-anak muda Indonesia. Luar biasa sekali. Waduh, ini berarti Clean Sheet ini dibangun pada tahun berapa tuh? 2019 ya? Iya, 2019. Pertengahan 2019. 2019 itu pertemuan awal-awal sampai pada akhirnya menemu pandemi COVID ya Mas ya? Iya. Waduh, itu gimana? Itu kan dibangun dibangun pada tahun 2019, mungkin menjalankan tahun-tahun di pandemi itu merasa kesulitan gak sih di bisnis cleaning ini? Apalagi kan mungkin orang worry gitu kan, pas segala macam gitu. Dulu sangat-sangat kaget juga ya, karena pandemi kan nggak terduga ya, dan juga memang itu hal baru yang kami alami, saya alami juga waktu itu. Baru membangun bisnis, tiba-tiba awal 2020 udah dihantam pandemi, itu benar-benar titik terendahnya Clean Sheet, Mbak Vicky. Jadi nggak ada orderan sama sekali ya, karena mau masuk rumah gimana ya, kan nggak boleh ya, apa-apa nggak boleh dan sebagainya. Tapi setelah kami melakukan inovasi ataupun penyesuaian, itu malah naiknya drastis gitu. Jadi itu menjadi titik di paling bawah, tapi setelah itu malah titik paling tinggi di Clean Sheet. Bahkan sampai ada disinfektan gitu ya? Ya betul, itu inovasi yang memang kita keluarkan. Jadi banyak yang kena COVID positif, itu pada pesan kami langsung satu perumahan gitu, terus di disinfektan, habis itu dibersihin keseluruhan. Waduh, ini menarik sih. Tapi aku pengen dijelasin dong Mas Dikon soal bagaimana si Clean Sheet ini bekerja. Maksudnya dari mulai bagaimana orang bisa memesan, kemudian sampai pada akhirnya tim dari si Clean Sheet itu datang. Gimana prosesnya tuh Mas? Boleh diceritain? Nah, kalau untuk pemesanan sendiri memang kami informasinya kan dapat dari beberapa media, terus juga iklan, terus juga sosial media dan lain sebagainya. Nah, dari situ pelanggan bisa mesen melalui aplikasi, jadi langsung bisa download di Play Store, terus pesen mau kapan waktunya, terus juga jamnya kapan, terus bayar juga di situ. Nanti Rangers, kalau di kami kan nyebutnya Clean Sheet Rangers ya, yang biru-biru gitu. Rangers datang ke rumahnya, nanti bersihin, pulang,
udah jadi panggilan sebenarnya utamanya. Nah, tapi memang pemesanan juga bisa lewat telepon karena ibu-ibu kan biasanya kadang pengennya langsung telepon itu juga bisa, WA juga bisa, tapi paling utama adalah lewat aplikasi. Oke, berarti sekarang sudah ada di Play Store ya? Sudah. Waduh, namanya Clean Sheet. Ya, Clean Sheet namanya. Oke, ini mungkin bisa dicoba nih solusi buat para pemirsa yang sedang menonton ini yang mager bersih-bersih. Ini berarti sistemnya bersih-bersih apa aja, Mas? Maksudnya apakah bersih-bersih rumah aja atau sofa juga dan lain sebagainya? Iya, macam-macam Mbak. Ada sofa tadi, kasur, juga kamar mandi, terus juga ada apa namanya kayak untuk poles lantainya juga ada. Atas-atas, pokoknya keseluruhan rumah Mbak, termasuk yang detail-detailing rumah kayak pasca renov ataupun pasca banjir, nah itu banyak banget itu. Nah iya ya, apalagi mungkin zaman-zaman musim hujan seperti sekarang ya, banyak rame. Tapi ini bisa dipesannya di wilayah-wilayah tertentu apa sudah se-Jabodetabek atau se-Indonesia atau gimana, Mas? Kalau kami masih di Jabodetabek, Mbak. Jabodetabek. Berarti di Cikarang saya bisa ya mesen Clean Sheet ya? Belum, kejauhan. Oke, di kota-kota besar berarti ya sudah ada titik-titiknya. Oke. Nah, ini menarik. Berarti kan dulu mungkin ya kalau berangkat dari pengalaman cerita dulu kan memang Mas Dikon yang door to door ke rumah gitu ya, ke rumah dosen bahkan dan lain sebagainya. Sekarang kan mungkin sudah banyak pesanannya yang ingin memakai jasa di si Clean Sheet ini, otomatis punya banyak rangers ya bahasanya ya. Nah itu gimana, siapa rangers dari si tim Clean Sheet ini? Kalau kami hanya memberdayakan anak-anak muda, jadi utamanya memang mahasiswa yang kurang mampu, sama kayak saya dulu, dan anak-anak putus sekolah. Jadi kunci utamanya dua itu. Jadi banyakkan anak-anak di kami atau Clean Sheet Rangers ini, mereka bersih-bersih sambil kuliah, Mbak. Wow. Sambil kuliah, terus juga jadi pagi sampai sore dia kerja di Clean Sheet, malamnya dia kuliah. Atau dia ngambil pekerjaan di sela-sela paginya, siangnya kuliah. Itu ada juga, jadi berbagai macam latar belakang ya, khususnya yang mahasiswa. Ada juga yang memang kita tempatkan di tempat-tempat seperti perusahaan, terus juga kampus yang memang setiap hari di sana. Nah itu untuk anak-anak putus sekolah. Berdasarkan teman-teman dari yang Mas Dikon kenal atau mungkin siapapun misalkan yang menonton tayangan ini gitu ya, mereka juga punya kesulitan yang sama gitu ya, tidak ingin nambah biaya, maksudnya uang kuliah gitu ya, atau bahkan putus sekolah dan lain sebagainya, bisa mendaftar menjadi bisa mendaftar menjadi Rangers juga atau gimana? Ada ketentuannya tidak? Iya, kalau sekarang untuk umum, Mbak VJ. Jadi semuanya mau mahasiswa mana, mau di Jabodetabek bisa, atau bahkan kita itu kemarin datangin dari desa-desa juga. Jadi ngirim dari desa, ada yang di Jawa Tengah gitu. Ada anak-anak yang di sana kan mau kuliah susah gitu, nggak ada biaya, terus juga di sana juga nganggur lama. Akhirnya kita seleksi, kita lewat kepala desa ataupun RT RW yang di sana, masuk kriteria kami, habis itu kita tempatkan di Jakarta. Nah, mereka kuliah, kerja sambil kita biayain beasiswa kuliah untuk mereka. Sama untuk kehidupannya juga berarti di sana, mungkin kan tempat tinggal gitu. Betul, ada yang tempat tinggalnya, kita kerjasama juga sama masjid, untuk tempat tinggal mereka. Jadi ada beberapa masjid yang dia punya asrama. Atau sama pesantren ataupun tempat-tempat yang memang udah kerjasama sama kami. Oke, baik. Nah ini berarti sejauh ini dari tahun 2019 sampai saat ini 2024 gitu, sudah berapa orang yang tergabung menjadi seorang Rangers nih? Kita itu udah berdayakan lebih dari 500 loh. Wow, 500 orang? Iya, udah ditempatkan di beberapa titik di Jabodetabek itu? Iya, di Jabodetabek. Tapi memang kalau sekarang yang aktif memang sekitar 150 sampai 200-an. Oke, baik.
Jadi Sudah ada yang menangani sudah menangani apa tempat-tempat apa aja mungkin meliputi pembersihan apa tuh Mas? Selain rumah mungkin? ya, kebun raya juga kami pegang untuk kebersihannya, terus juga kampus, instansi, terus juga tempat ibadah juga kita pegang, dan gedung-gedung perkantoran besar juga. Nah itu kita udah ekspansi ke situ, jadi bukan hanya Wah, soal rumah aja. waduh ini keren banget sih ya, inovasi yang hanya apa ya bermodal sedikit awalnya gitu ya, iseng-iseng gitu ya, kepepet gitu ya. Bahkan sampai pada akhirnya sekarang sudah ratusan orang diberdayakan di si Clean Sheet ini luar biasa sekali ya. Benar-benar business for helping people. Baik. Nah, tapi untuk aplikasinya sendiri ini kita balik lagi ke Clean Sheet ini ya, untuk pemesanannya sendiri itu berarti ada paket-paket dan sudah tertera harganya tersendiri gitu. Apa mungkin apa ya sesuka-suka orang yang mesennya atau memang udah ada harga khusus paketannya, Mas? Sudah ada harganya semua Mbak Vijay. Jadi memang udah tertera semua, tapi kadang ada beberapa layanan, contoh seperti pasca banjir itu kan kita harus Iya. ada harga khusus ya. Ya memang itu nanti arahnya langsung telepon ataupun survei dulu. Oke. Jadi ada beberapa Berarti customize harga juga, tapi yang standar-standar seperti bersihin sofa, terus juga bersihin rumah itu sudah ada harganya semua atau paket-paket berlangganannya. oke. Berarti paket-paket yang sesuai, misalkan mungkin pemesanannya bisa jadi 2 Rangers yang akan dikirimkan atau Ya, mungkin betul. oke, 1 orang atau segala macam ya, baik. Nah ini kan banyak sekali ya mungkin fitur yang ada di Clean Sheet ini gitu ya. Salah satunya mungkin juga ada Clean Sheet Hero ya Mas ya. Nah Ya, itu betul. boleh dijelaskan dong apa sih maknanya atau maksudnya dari Clean Sheet Hero ini? Kalau Clean Sheet Hero ini sebenarnya eh, ibu-ibu ataupun kemitraan yang memang berpartner sama kami. Karena kan kami nggak bisa menjangkau titik-titik yang di perumahan ya, maksudnya nggak bisa tahu ini kondisinya seperti apa, pasarnya seperti apa. Iya. Nah, kita ajak kerjasama untuk jadi agen maupun kemitraan kami. Jadi mereka kerja sama-sama kami, nanti kita bagi hasil. Setidaknya kita titipin anak-anak Clean Sheet untuk bisa ibu-ibu ini jaga untuk dipasarkan ataupun memasarkan layanan-layanan Clean Sheet agar anak-anak ini bisa bekerja. Jadi inilah perannya Clean Sheet Hero ini luar biasa perannya ya. Jadi seperti agen, seperti distributor yang memang dia untuk fungsinya untuk marketingin, terus juga menjangkau anak-anak yang memang tadi membutuhkan. Kadang kita kan nggak tahu ya kalau ternyata di dekat kompleknya ibu-ibu itu ternyata ada anak-anak yang membutuhkan. Nah itu bisa direkomendasikan oleh ibu-ibu itu. Makanya itu hero lah. Mereka menjadi pahlawan bagi anak-anak di sekitarnya. Oke, baik. Nah ini mungkin selain Clean Sheet Hero juga ada juga Clean Sheet Academy dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita akan bahas Mas Dikon setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.